Shalom. Tema kita bulan ini adalah mengenai ketaatan. Di atas Gunung Moria, Bapak Abraham dengan penuh ketaatan mempersembahkan Ishak anaknya sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi di atas gunung, Tuhan menyediakan domba sebagai ganti daripada Ishak. Saudaraku yang terkasih, Abraham menemai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini banyak orang takut akan masa depan, akan ketersediaan segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan. Jangan takut, ketika engkau taat, maka Tuhan menyediakan. Taatilah firman Tuhan, pasti seluruh kebutuhan hidupmu telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa. God bless you all. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, selamat malam. Haleluya. Saudara yang di rumah juga saya menyapa setiap saudara yang ada di rumah. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita menantikan lawatan Tuhan, sehingga engkau yang ada di rumah boleh juga dilawat Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, sebab sampai saat ini kami merasakan jamahan Tuhan. Sampai saat ini kami merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau membawa hati kami mau memberikan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita membawa pujian kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Mari membawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus.
tak membawa, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam kebenaran sama. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam kebenaran sampai selamanya. Biarlah jemaat sendiri angkat pujianmu, bawa hatimu yang taat kepada Tuhan malam hari ini. Amin. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Kami membawa hati kami kepadamu malam hari ini Tuhan. Sekali lagi katakan, ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, mari sama-sama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Mari bawa hatimu kepada Tuhan untuk taat dan setia menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun
hari ini Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, malam hari ini Engkau yang mengetahui kedalaman hati kami Tuhan. Kami rindu membawa hati kami yang paling dalam di hadapan-Mu untuk Engkau bentuk Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami berikan hati kami hanya kepada-Mu Tuhan. Malam hari ini Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami. Malam hari ini Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Jamah hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Berikan hatiku dan jiwaku, amin. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Kalau hati kami ada yang salah di hadapan-Mu malam hari ini, kami minta ampun Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan hati kami Tuhan. Setiap waktu nyatakan jalan-Mu. Ini kerinduan kami kepada-Mu. Datang menyembah Tuhan dengan hati yang tulus. Dan malam hari ini berikan hatimu hanya kepada Tuhan, maka Dia akan menjamah saudara dan saya. Haleluya. Katakan, inilah rinduku. Jemaat memuji Tuhan. Hatiku
perkenanan-Mu yang meneguhkan hati kami Tuhan. Perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami Tuhan. Saat kami menyerahkan seluruh hati kami kepadamu Tuhan, maka Engkau Allah yang bertindak buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Mari buka hatimu untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Dia ada bersama kita. Haleluya. Yesus. Amin. Bersamaku di tiap musim hidupku, yes. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Imani pujian ini menjadi doamu. Kuatkan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kuatkan jiwaku adalah bersamamu.
Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat imanmu bersamamu Bapa. Ku lewati semua perjalananmu yang teguhkan hatiku. Besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah tiap hati, penuhi kami, penuhi kami. Lawat kami, penuhi kami. Haleluya, haleluya, lawat kami Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Kami tahu ada kuasa, ada mujizat di dalam hadirat-Mu, ada pertolongan yang nyata di dalam hidup kami Tuhan. Engkau memperhitungkan setiap kami yang datang beribadah. Kami percaya di dalam ibadah mengandung janji. Ada janji kesembuhan, ada janji pemulihan, ada janji berkat yang berkelimpahan, dan ada janji Engkau akan menghalau segala penyakit dari tengah-tengah kami semuanya. Mampukan kami Tuhan. Pujian sembah sudah kami naikkan. Kiranya ini menjadikan dupa yang harum
Waktu yang terbaik kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya setiap firman disampaikan, firman ini bertumbuh berbuah, dan semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara kasih. Shalom. Puji nama Tuhan ya. Saya senang kalau semuanya beribadah. Berani ya. Banyak orang takut. Takut pada virus corona. Tidak takut sama ya. Orang takut sama COVID itu. Tidak takut sama Henry. Tidak takut dia. Sama COVID takut, tapi saya percaya deh. Orang yang beribadah pasti dilindungi Tuhan, amin. Nah, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai keadaan ini menghimpit dan firman kita tidak bertumbuh. Masalah, pagi sudah COVID. Ya, zaman sekarang ini lebih susah kalau handphonenya ketinggalan daripada istrinya ketinggalan. Ya, istrinya ketinggalan bocap. Handphone ketinggalan gelisah, balik. Istri ketinggalan, ya sudah usah tinggal aja di rumah. Ini zaman. Hati-hati lihat, keadaan ini selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai masalah persoalan menghimpit sehingga kita tidak bisa berkembang dengan baik. Hati-hati. Ya, banyak orang begitu, karena COVID takut semuanya. Terhimpit firman-Nya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan kita kelimpahan di dalam segala hal. Amin. Nah ini sungguh lagi diuji iman kita. Justru tantangan ini ada, kita akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kalau tidak ada tantangan orang diam saja. Dulu disuruh cuci tangan tidak mau. Sekarang kemana-mana saya lihat semuanya mengantongi hand sanitizer. Tidak mengantongi Alkitab. Keren ya. Perhatikan cara kerjanya itu. Dulu bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Sekarang bersatu kita COVID. Ini perbuatan yang secara halus sudah masuk ke seluruh dunia. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai hal itu menghimpit firman itu tidak bisa bertumbuh. Datang, jangan diamin, tolak dalam nama Yesus, lawan COVID. Dia akan lari daripadamu. Ini perlu iman. Ya. Lah sudah dibilang lu, COVID ini kalah sama sabun. Maka saya sempat guyonan sama tim COVID itu yang lalu itu. Lah suruh minum sabun aja, Pak. Bener gak? Logikanya begitu. COVID mati kena sabun. Lah kalau di tenggorokan kita minum sabun mati kan dia. Terus ada yang nyeletuk, ya COVID-nya mati, virusnya mati, orangnya juga mati. Lihat pemisahan kasih. Satu kena dipisahin semuanya, alangkah sedihnya. Saya selalu berdoa, Tuhan lindungi semua umat yang beribadah. Tidak ada satupun, jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Kita yang harus jadi terang. Orang takut, kita kasih tahu, jangan takut. Ya, takut itu senjata iblis untuk menggocok kita. Supaya kita tidak bisa melihat pertumbuhan iman kita, firman itu. Kita bukan bayi lagi. Amin. Kalau bayi memang perlu bahasa bayi, udah tahu, oh minum. Lah kalau sampai sebesar gini masih oek lagi. Wah, Bu Evi stres. Lu sungguhan. Makanya saya bilang, apa? Gereja ini sarang penyamun. Bukan di sini ya Bu Evi ya. Tapi perhatikan, banyak tak ribut di gereja? Banyak. Banyak tak iri hati? Banyak. Loh kenapa?
Nah ini loh yang dari kita harus bertumbuh dewasa. Saya harap di sini semuanya berdewasa. Amin. Kalau masih bayi, ya pakai pampers semua. Betul gak? Pakai popok. Kenapa? Gak bisa menguasai diri. Tapi kalau kita sudah punya tingkat dewasa, gak mungkin nanti yang punya anak yang sudah SMA gitu, mama, aku mau makan. Wah itu perlu ke dokter Susi itu. Tumbuh kembangnya kacau itu. Bisa paham? Bapak Ibu Saudara terkasih, sudah berapa banyak engkau baca firman? Apakah firman itu bertumbuh? Nah ini ujinya. Ini uji imanmu di tengah-tengah COVID ini. Logika kita tidak mungkin pegang di sini merah semuanya. Itu hoax semua. COVID itu bodoh. Dia hanya bisa. Yang bikin COVID itu pindah orang. Ini kita punya pengetahuan sedikit ya. Saya sudah ajarkan semuanya. Gak mungkin kamu pegang merah semuanya. Kamu pegang. Ya cuci tangan, selesai. Benar gak? Logika kita aja. Nah yang jadi bisa itu karena ada droplet ini. Air liur ini masuk. Tapi perhatikan. Dunia mengakui imun ciptaan Tuhan bisa kalahkan COVID-19. Amin. Yesus hebat. Amin. Kenapa tidak muliakan Yesus? Seluruh dunia COVID bilang kok Yesus lebih hebat. Amin. Imunnya itu mengalahkan segala virus. Percaya nggak kita? Karena kalau kita stres, takut, depresi, imunmu turun. Bangkitkan imunmu dengan memuji Tuhan. Datang berdoa sungguh-sungguh. Supaya firman ini bertumbuh, imanmu bertumbuh. Tidak. Bukannya kirim WA firman, tapi kirim WA hoak. COVID, waduh, ini kemarin sabar tadi. Surabaya, yang merah itu mana? Bangkalan iya. Sidoarjo malah banyak hijaunya Bu Evi ya. Kenapa? Tuhan Yesus lindungi orang yang berdoa. Orang yang berdoa pasti dalam perlindungan Tuhan. Jangan takut, jangan gentar. COVID, kamu tidur nyenyak. Di Amerika ada yang jemaat yang pindah di situ, COVID kita doakan. Di sana dikasih suntik tidur. Supaya dia istirahat, tidak banyak pikir. Sembuh. Kita doakan. Sungguh-sungguh sembuh. Kenapa? Itu menyerang pikiran kita. Tidak bisa tidur, tambah susah. Kena gitu, tidur. Biasa tidur bulat gitu. Orang yang susah tidur tuh hati-hati. Gak ngancam. Tapi memang iya, pagi bangun pusing, cekot-cekot. Karena kurang tidur. Tuhan bilang waktu engkau tidur, Tuhan berkati engkau. Amin. Sel-sel tubuhmu tuh direlaksasi semuanya. Imunmu semuanya tumbuh, menjaga, melindungi dirimu. Satu yang gak berhenti itu jantungmu. Makanya kalau malam mojok makan terus, tersiksa ususmu. Amin. Ojo tancek kalau malam ya. Kalau sudah jam 9 ke atas. Kalau masih tancek ya, yang kamu makan itu yang akan menyebabkan penyakitmu. Tapi kalau kita bisa kontrol, engkau pasti aman. Amin. Nah makanya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, berkemenangan di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Roma pasal 8 saya bacakan ayat 35 sampai 39. Perhatikan di situ. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin ya bahwa baik maut
maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman jelas, COVID tidak bisa memisahkan kasih kita dari Kristus. Masalahmu tidak bisa memisahkan kasih. Tuhan Yesus tetap setia. Janjinya tetap ya dan amin. Sekalipun engkau tidak berdoa, sekalipun engkau murtad, sekalipun engkau tidak lagi mau beribadah, kasih Tuhan tetap kekal dan abadi. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Yang masalahnya kita yang tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia janji, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Yesus ada di dalam kita. Oh, nanti buat dosa Yesus tinggalkan. Tidak. Saul ya dulu, zaman sekarang. Yesus waktu disalib, dia bilang, aku akan mengutus roh penghibur itu. Ini, ada Roh Kudus di dalam kita. Kita takut apa? Lebih besar mana Yesus dengan virus itu? Tapi lihat, inilah waktu-waktu yang mencuri kemuliaan Tuhan kita. Sehingga tenggelam. Padahal banyak orang yang percaya. Kenapa mesti beritakan COVID? Beritakan Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Amin. Kau berita COVID, bangga benar. Maaf, saya tidak koreksi. Tapi ini kenyataan. Ya, kalau ada bertobatlah, kirim firman. Lumayan kirim firman, kasih teman-teman. Pas orang lagi kelelahan dapat firman, kuat. Lah kalau kirim COVID, pas orang lagi down, lagi COVID, mati. Sebab ini loh, lebih baik jempolnya ini kirim firman Tuhan. Amin. Kalau yang masih main-main dengan gitu, engkau tidak memuliakan Tuhan. Orang yang memuliakan Tuhan kesebar, ya, sampai ke ujung dunia orang kenal Tuhan Yesus, bukan kenal COVID. Ini yang salah. Nah, iblis mau mencuri. Iblis mau mencuri. Dia memisahkan. Ya. Betapa ngenesnya. Lagi jalan-jalan di mall, tahu-tahu anak kita diambil. Oh, siapa yang tega? Lawan. Tapi keadaan dibuat begitu. Amin. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Lawanlah iblis. Dia akan lari daripada engkau. Iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini COVID mengaum-ngaum di mana-mana. Membuat orang takut. Engkau takut, engkau ditelan. Tapi kalau engkau berani, ada Yesus di dalamku. Itu harus radikal benar sekarang ini. Jangan tanggung-tanggung, tidak bertumbuh firman iman itu. Tapi kalau kita berani, aku tahu ada COVID. Betul ada masalah ini. Tapi Allahku di dalam Yesus Kristus jauh lebih besar dari segala masalah ini. Jauh lebih hebat dari segala masalah ini. Amin. Itu iman kita, gemakan itu. Bukan COVID ini yang menghimpit iman kita. Makin hari makin muncul yang aneh-aneh lagi. Tapi tetap satu. Semuanya kalah oleh imun yang di dalam kita. Vaksin kan untuk menaikkan imun kita. Sudah vaksin semua? Sudah ya? Puji Tuhan. Saya sudah juga. Tapi sudah berarti kita harus tetap jaga. Tubuh kita tetap fit. Istirahat yang cukup. Amin. Baca firman sukacita. Saya kasih tahu tips untuk supaya tidak stres. Kalau mau tidur, baca firman, ojo baca WA. Percaya saya. Kamu baca WA ketemu yang sukacita, aman tidur nyenyak. Begitu baca WA yang tidak enak, percaya tidak bisa tidur. Amin. Saya begitu, saya tidak mau baca itu dulu, saya baca firman dulu. Gak mau berita-berita lihat yang suka bikin hoak tak lewat-lewati dulu. Tapi yang firman saya baca, oh puji Tuhan. Kan banyak. Kamu baca yang mengecewakan, kamu sakit hati nanti. Baca, waduh, ini cekot-cekot ini. Nggak bisa tidur pasti malam itu. Makanya kalau mau tidur, baca firman.
Saking banyak panjangnya nanti ketiduran. Lu bener. Coba baca yang menakutkan. Nggak tidur kita. Dierami, direnungi. Susah tidur. Baca firman lu bisa tidur. Nyenyak. Enak kan? Jadi jangan lagi malam mau tidur, jangan buka WA dulu. Waduh, bener kalau beritanya nggak enak. Bangun pagi, baca lagi firman. Baru baca yang lain. Supaya apa? Supaya firman itu lebih kuat. Pada mulanya adalah firman. Ingat ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Bukan pada mulanya adalah ngutang. Doa dulu. Amin. Pada mulanya adalah firman. Bukan pada mulanya dokter. Waduh, sakit dokter. Sekarang tuh aneh kok. Orang batuk tuh dicurigai tuh. Coba batuk, dicurigai COVID. Nah, saking kuatnya pengaruh itu. Orang bersin tuh, wis COVID. Loh, jangan begitu. Bersin itu adalah senjata yang dibuat oleh Allah sempurna. Itu melawan ada virus yang harus kita keluarkan. Tapi bersinnya yang sopan. Waduh. Tutup mulut. Amin. Tutup mulutnya, makanya dikasih masker itu supaya kalau bersin itu tidak lari kemana-mana. Loh, ini kita harus tahu etika bersin itu. Batuk pun jangan seenaknya. Wah, kayak orang tertawa. Itu dropletnya itu yang bahaya. Nah, kembali kepada firman. Ya kan? Kita mau firman itu bertumbuh. Ya kita harus tahu pada mulanya firman. Ada masalah, firman nomor 1. Baru masalahmu. Amin. Jangan dibalik. Ini kebalik. Pak Tanto dulu baru doa. Salah. Doa dulu baru Pak Tanto. Pasti lancar. Lu sungguhan. Kalau tidak doa, tidak akan lancar. Makanya pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah doa. Bukan tidak boleh ke dokter. Bukan tidak percaya dokter. Tapi kita percaya melalui tangan dokter, Tuhan berkarya. Amin. Jangan andalkan manusia. Dokter aja bisa kena COVID. Tidak ada dokter yang kebal. Hanya orang dalam perlindungan Tuhan akan terluputkan dari penyakit-penyakit sampar ini. Oleh sebab itu ayo, makanya Roma 8:35 ayat 39 itu kita mau berkemenang, ada kuasa firman di dalam hidup kita. Gencarkan firman itu, gemakan firman itu. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau engkau bilang aku sembuh, kuasa Tuhan akan bekerja. Kuasa Tuhan bukan logika lagi, tapi di luar logika. Akal kita tidak bisa menangkap kebenaran firman. Hanya orang yang percaya bisa menangkapnya itu. Oleh sebab itu sungguh-sungguh ya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan sesuatu yang tidak menentu ini. Kita punya firman. Kenapa kita takut? Berkali-kali Tuhan Yesus katakan jangan takut. Aku ini. Itu berarti ada jaminan Yesus. Oleh sebab itu sungguh-sungguh ya. Banyak orang memulai dari roh, tapi dia berakhiri dengan kedagingan. Ini harus kita pahami. Orang memulai dengan roh, akhirnya dengan daging. Jadi jangan sampai keadaan begini yang kita lihat kiri, kanan, depan, belakang ada COVID, semua ada COVID. Semuanya mengancam masalah, persoalan, kegagalan, kehancuran di dalam usaha bisnis. Kiri kanan kita lihat orang jatuh, bangkrut semuanya. Kalau kiri kanan engkau toleh, itu membuat imanmu jatuh. Pandang ke surga, ada mata Yesus yang turun melihat engkau. Engkau pasti diberkati, engkau pasti menang, engkau pasti berhasil. Amin. Ini lihat, kiri kanan tidak ada jalan, depan belakang semuanya buntu. Atas ada Yesus. Amin. Ini yang kadang Musa gagal kenapa?
Dia lihat kiri kanan tidak ada orang. Ada perselisihan antara orang yang berani sama orang Mesir. Dan dia keluar, dia pahlawan Mesir. Jenderalnya Mesir. Tapi dia lihat kiri kanan. Tidak ada orang, dipukul orang Mesir, mati. Perhatikan, kiri kanan itu dia lihat. Keadaan tidak ada orang sepi. Dia lupa. Ada dari surga itu melihat perbuatannya itu. Itu Musa di situ. Kita juga sekarang begini, dikelilingi dengan masalah. Kenapa kita cemarkan udara ini? Ayo naikkan doa seperti malam ini. Naikkan doa. Atmosfer di sini bersih semuanya. Atmosfer di sini penuh dengan berkat. Atmosfer di sini penuh dengan kuasa Tuhan. Atmosfer di sini penuh dengan damai sejahtera. Atmosfer di sini dengan penuh kemurahan Tuhan. Amin. Kita naikkan ini. Ojo kirim SMS saja kasih Indonesia Idol. Kirim SMS buat teman-teman yang sedang melayani. Tuhan urapi, Tuhan urapi, penuh Roh Kudus, udara di sini bersih. Engkau pulang penuh dengan sukacita, amin. Jangan cemarkan udara ini, iblis bermain di situ. Persempit iblis itu bermain di area kita ini. Persempit iblis main di area sini. Dengan apa? Doa. Ada doa, iblis tidak bisa datang menjamah. Kita pahami, kiri kanan tidak ada pertolongan. Lihat ke atas, ada Tuhan Yesus sanggup menolong engkau sampai sekarang. Musa begitu. Ya, harus lihat, dimulai dengan roh, harus diakhiri dengan roh. Yesus buktikan di atas kayu salib. Yesus tidak ditangkap, tapi Yesus menyerahkan diri. Perhatikan, ya. Yesus tidak ditangkap, tapi dia menyerahkan diri. Di atas kayu salib pun, Yesus tidak mati karena disalib itu, tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Amin. Baca firman itu, Yesus menyerahkan nyawa dan nyawanya diterima Bapa di surga. Jadi Yesus bukan mati karena disalib, karena dia menyerahkan. Amin. Bapa, kepadamu aku begitu dia berkata, aku serahkan, langsung mati. Ya, kebiasaan di sana kakinya harus dipatahkan, mati tergantung itu di situ. Tapi Yesus satu tulangnya pun tidak ada yang patah, semuanya utuh. Itu menandakan dia awal dan akhir tetap sama. Amin. Yesus sanggup menolong kita. Jangan takut, jangan khawatir. Oleh sebab itu benar-benar kita jangan izinkan COVID itu masuk di jiwamu. Saya tidak pernah mau baca WA hoax. Mereka yang baca, saya tidak ngerti. Begitu-gitu saya delete. Saya tidak mau baca, karena itu mempengaruhi iman saya. Padahal itu tidak benar. Nggak benar. Percaya saya, firman itu adalah kebenaran. Kalau firman saya baca. Ya. Saya tidak memaksakan Bapak Ibu Saudara baca, tapi harus baca kalau firman. Karena itu berkat yang tidak engkau lihat, tapi akan nyata di dalam hidupmu. Ya, ini penting supaya jangan sampai kita terjebak ke dalam situasi saat ini, sehingga firman kita tidak bertumbuh. Firman itu semakin terhimpit oleh keadaan, semakin terhimpit. Mana Yesus? Ada di dalammu, pakai nama Yesus, kalahkan itu. Bisa, pasti bisa. Amin. M150, pasti bisa. Amin. Nah, lihat ya. Makanya kita harus menggunakan kekuatan dari dalam kita ini, spiritual kita harus kuat. Jangan sampai dengan masalah kita terhimpit, akhirnya enggak jadilah mau doa. Enggak jadilah. Sekali kalau hari ini Kairos itu muncul, sini semua alami mukjizat. Yang mau datang enggak jadi, aduh nyesel ya, kok tahu aku datang terlambat. Kairos itu selalu ada kalau kita percaya. Hari Kamis, nanti Kamis depan ada lagi. Tapi Kamis ini, this day,
bukan today. Amin. This day, hari ini spesial. Kairos, Tuhan sedang melawat umatnya. Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan yang baru bagi kita semuanya. Kamis depan belum tentu. Today itu terus berulang. Kamis depan today juga. Tapi kalau this day, kita percaya this day, hari ini, harinya Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam hidupmu. Jangan takut. Ya. Oleh sebab itu benar-benar kita punya iman yang benar-benar boleh memerdekakan kita, membebaskan kita, supaya ada masalah, kita tetap pada mulanya firman. Lawan dengan firman, engkau akan melumpuhkan semua masalah itu. Jangan lari dari masalah, hadapi masalah itu. Tapi percaya, engkau tidak sedang sendirian. Ada tangan Tuhan yang memimpin engkau, membawa engkau ke dalam kemenangan itu. Kalau engkau lari, bukan bisa. Lari sebentar, tetap kejepit. Kemanapun engkau pergi, masalah itu engkau bawa. Tapi kalau Tuhan sudah memerdekakan, hari ini juga engkau akan melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Tumbuhkan iman ini, tumbuhkan firman ini dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai kita menipu diri kita sendiri. Banyak orang begitu. Di gereja, di tempat ibadah nyanyi haleluya, puji Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Nyanyi hebat toh. Keluar dari sini, beda, lemah. Ini salahnya di mana? Itu yang harus kita koreksi. Dimanapun kita ada, kita tahu ada Yesus menyertaiku. Aku tetap kuat. Amin. Ojo di sini kuat, di luarnya lemah. Kumpul sama-sama, wih nyanyinya hebat, tapi sendirian loyo. Ada apa? Ini roh kita. Spiritual kita turun. Harus konsisten dimanapun kita ada. Konsisten. Ya. Banyak saya lihat di gereja kuat bukan main. Mari keluar gereja cengeng. Loh. Ini rohnya beda. Ada yang badan besar kayak Adirai gede, tinggi, besar, wih hebat ngomongnya, spiritualnya kuat ini hebat. Baru ngomong, ada apa? Dalamnya lemah. Amin. Kita walaupun kecil, dia ngomong, dalam nama Yesus, aku diberkati. Amin. Roh kita itu harus kuat. Roh yang diberikan Tuhan itu lebih kuat, lebih besar dari segala roh-roh yang di dunia ini. Amin. Jangan sampai kita ngomong itu lemah. Firman itu tegas, kuat, dan menyelesaikan masalah. Tidak ada firman bikin masalah. Makanya roh kita ini, spiritual kita tuh harus kuat. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, lihat kan. Ya. Yang bijaksana membawa pelita, membawa cadangan minyak. Yang 5, santai aja lah, nanti pasti ada, teman saya pasti bawa. Kenyataan kan benar. Nanti baca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Lihat, mengandalkan manusia pada saat pintu dibuka. Mereka kan ketiduran. Minyaknya sudah habis. Apinya sudah mulai redup. Minta tolong. Kasih dong aku. Yang bijaksana ini udah bisa. Saya kasih kamu, nanti kamu mati, aku ikut mati. Tidak cukup. Pergilah, suruh beli. Ayo beli. Beli, bayar harga. Dalam Tuhan memang harus beli imanmu, supaya engkau bayar harga dengan imanmu itu. Jangan andalkan manusia, manusia terbatas. Makanya siapkan diri kita di gereja malam ini, cari Tuhan. Berapapun harganya. Amin. Cari Tuhan, malam ini kita cari Tuhan. Dan percaya
Tuhan berkenan mendengar doa dari sini. Sungguh-sungguh, untuk kamu berdoa, bisa tidak ya? Nah ini melemahkan. Satu titik engkau tidak percaya, engkau bimbang, tidak ada mujizat. Tapi kalau hari ini engkau percaya, jangan izinkan pikiran kotor itu masuk. Percaya, nanti begini. Tidak, tolak dalam nama Yesus, amin. Itu caranya, kadang kita diemin. Nah kita erami itu. Kalau itu dominan, imanmu mati. Tapi kalau imanmu kuat, masalahmu pasti hilang. Letaknya di mana? Hati kita. Kuat enggak kita hadapi? Suamiku mencekno, oh puji Tuhan, haleluya, suamiku masih hidup. Kalau udah mati enggak bisa mencekno. Ya. Bener? Suamiku ngorok, oh, puji Tuhan suamiku hidup. Kalau engkau enggak dengar dia ngorok lagi, oh tidur di mana suamiku? Amin. Ku bersyukur Bapa, itu penting. Amin. Istriku cerewet, radio rusak, puji Tuhan masih hidup. Kalau sudah sunyi senyap baru aku rindu suara suamiku, aku rindu suara istriku. Sekarang itu sayangilah, amin. Sayangi istrimu, sayangi suamimu. Kepengen makan capcay, kasih. Ojo sudah mati baru capcaynya berlimpah. Ini loh yang salah. Sekarang ada tuh kasih. Anak-anakmu kasih, ojo berantem. Di sini enggak ada, sana banyak itu. Berantem sama anaknya. Rame. Terus untuk apa? Nah ini yang harus kita cermati. Justru iblis itu bergerak di area-area yang begitu. Persempit dia. Tidak bisa menggocok kita. Persempit ruang geraknya iblis di halaman hatimu. Supaya apa? Dia tidak ambil untung. Sekarang ambil untung dia banyak tuh. Banyak orang yang ketakutan. Dan memisahkan kasih itu. Ya. Mati, kubur. Lebih mulia kucing. Kucing dikubur sama tuannya. Nah ini kita manusia. Kubur, masuk di situ, cemplung, selesai, tidak boleh ikut. Lihat dari jauh. Betapa malang nasibmu. Sungguhan. Lihat keadaan dunia ini. Itu yang diperlihatkan. Makanya kita lawan dengan firman. Amin. Semua ini doa. Di mana-mana doa, naikkan doa, pujian, sembah, semuanya. Orang yang percaya Tuhan, jangan takut, tetap naikkan doa syafaatmu di hadapan Allah kita. Atmosfer Sidoarjo penuh dengan kemuliaan Allah. Sidoarjo penuh dengan kemuliaan Allah. Di Surabaya penuh kemuliaan Allah. Doa, doa, doa semua. Seluruh Indonesia penuh dengan doa. Mukjizat pasti terjadi. Amin. Kalau naik COVID semuanya, WA COVID, di mana COVID, itu iblis semakin merajalela. Iblis tidak punya kuasa. Yang punya kuasa kita. Nah dia pakai kita punya kuasa untuk menggerakkan ini. Orang forward, wah, forward hoax itu sepertinya hebat banget. Salah, kamu sedang diperalat oleh iblis untuk memberitakan kebohongan itu. Engkau harus bangkit. Roh spiritualmu harus bangkit. Aku mau memberitakan firman. Dimanapun aku pergi, WA firman aku sampaikan. Pasti mukjizat terjadi. Amin. WA firman, kuatkan itu. Jangan sampai kita WA hoax kita kirim. Nah itu. Apalagi model ke teman-teman kena COVID. Iya. Aduh aku batuk rasanya sini cokot-cokot, sini gatel-gatel. Iya. Kemarin temen aku begitu mati. Ini tidak mati pun ikut mati. Bisa paham? Tetap kuatkan, jangan takut ya. Doa, ayo kita doa, percaya, ayo doa. Semangat. Dia ikut semangat. Dia yang lemah jadi kuat kembali. Pasti mukjizat terjadi, amin. Jangan dia yang biasa-biasa datang kita jadi hancur. Padahal cuma gatel-gatel sedikit. Hati-hati lu ya. Kamu cepat kumur air garam. Kumur. Nah sini tidak kumur, ditelan.
darah tinggi lah. Bisa paham? Waktu orang dalam kesusahan, firman itu penghiburan. Amin. Kita sampaikan firman, jangan takut ya. Percaya saja. Percaya saja. Jangan takut. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam kita. Dia pasti menolongmu. Apapun masalahmu, dia pasti menolongmu. Ayo kita nyanyi, kan gitu. Oh jadi takuti. Hati-hati lu ya, jaga makan. Ya, ojo minum terlalu banyak. Nah ini, pesan ini masuk ke dia karena kondisi yang kejepit. Gak berani minum, gak berani makan apa segalanya. Ya kelaparan lah. Jadi kita harus benar-benar menjadi terang di tengah-tengah orang yang sedang kegelapan. Firman ini loh. Ini firman yang hidup dilihat orang. Wajah kita itu muncul. Dilihat orang. Wis, suamiku ini baik. Amin. Ojo dari ujung lihat, diam. Kucing datang. Nggak jadi berkat. Amin. Orang lihat wajah kita, orang aduh puji Tuhan. Senang sekali. Amin. Ojo begitu lihat wajah kita, yang terbayang itu kecurangan kita, kebohongan kita, kemunafikan kita. Begitu mereka lihat kita, penuh kasih, penuh sukacita, penuh kesabaran, penuh kesetiaan. Kan keren itu. Yang dimuliakan firman Tuhan. Ojo dibalik. Dunia sedang kebalik. Sedang kebalik semuanya. Bersatu kita hancur. Padahal firman Tuhan katakan, di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Bersatu terus di sini, bersatu dalam doa. Amin. Pasti berkat Tuhan dicurahkan di tempat ini. Maksud dicerai-berai begitu, iblis mau cerai-berai, tidak mau kita bersatu. Dia tahu waktunya singkat. Makanya dibuat begini, digocok semuanya, iman, ya, bukan hanya orang-orang bawah, dari atas sampai ke bawah semuanya kena, dari penguasa sampai semuanya yang biasa-biasa, semuanya takut sama COVID, tidak takut sama Yesus yang beritakan COVID, benar, keluar sebelah sana, pasti dengar aja, COVID, depan situ, dengar aja, ceritanya COVID. Biar dari kita ini ceritanya Yesus. Dari mulut kita keluar itulah Yesus. Udah, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. COVID biasa saja. Yesusku luar biasa. Amin. Ini yang harus kita gemakan. Firman Tuhan jelas. Beritakan firman sampai ke ujung dunia. Nah ini COVID yang sampai ke ujung dunia. Ini loh iblis mencuri. Mencuri firman itu. Supaya firman ini tidak bertumbuh. Seluruh dunia dengar COVID semuanya. Buka TV COVID. Buka radio COVID. Baca koran COVID. Baca majalah COVID. Buka WA COVID. Loh, di mana-mana COVID. Mana Yesusnya? Apalagi kita yang percaya. Kok percaya sama COVID? Aku percaya sama Yesus, sama firman-Nya. Ini yang akan memerdekakan kita, amin. Jangan sampai firman kita terhimpit oleh karena itu. Dibuat bimbang semua, dibuat takut semua, dibuat khawatir semuanya. Itu senjata iblis untuk menggocok iman orang percaya. Kalau tidak percaya kita tidak peduli. Kita yang percaya ini loh. Kenapa menggemakan itu? Salah. Ada sesuatu yang salah. Ayo kita kembali. Kembali ke jalur firman. Kembali kepada jalur ibadah. Kan ibadah ini jadi masalah. Tempat ngumpul. Bukan ngumpul COVID, ngumpul bersatu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan hilangkan COVID dari tengah-tengah kita beribadah. Amin. Tuhan jauhkan itu semuanya. Penyakit sampar tidak bisa menyentuh kita. Kalau kita punya iman, percaya. Waktu iman kita naik, imun kita juga naik. Nah imun ini yang mematikan semua virus. Bapak Ibu Saudara semuanya punya namanya flu, influenza. Virusnya itu, nggak bisa mati. Tapi waktu tubuhmu capek, tubuhmu lemah, kena ada. Besok gatel-gatel, flu. Nah kalau biasa di kantor, satu kantor itu nanti kalau satu kena flu biasa seperti belum ada COVID. Nanti nular enggak? Nular kan? Kenapa? Bersin, acing. Nah itu masuk di area situ. Nah itu COVID ini begitu.
Tapi ini kan menggocok iman. Kalau flu biasa minum obat flu, selesai, tidur. Ya, kalau flu biasa tidur nyenyak, besok bangun seger. Kenapa bisa muncul? Karena kita kecapean. Makanya ini jangan capek. Jamnya tidur, ojo dibalik. Orang banyak kewalik sekarang. Jamnya tidur dia melek, jamnya melek dia tidur. Nah ini akibatnya apa? Kita punya sistem imun itu kacau. Mestinya sudah jam 9, jam 10 itu detoksnya sudah mulai jalan. Ya kan? Untuk merelaksasi kita punya tubuh. Supaya menghasilkan imun yang kuat. Waktu engkau bangun pagi, seger. Percaya seger. Nggak usah takut. Ya, kalau engkau dalam lindungan Tuhan, engkau dalam anugerah Tuhan, pasti sehat. Bukan engkau siapkan makanan sehat-sehat, enggak ada. Ahli gizi makan sehat semuanya mati cepet. Enggak ada yang mati tuh, usia 38 Ibu Evi ya. Jaga ahli gizi, dokter, makan. Saya bilang, makan ini boleh sehat, tapi untuk sesuatu yang ilahi, itu hanya Tuhan yang bisa menjaga kita. Amin. Saya tidur ya 3 jam, 4 jam. Tapi puji Tuhan, makan biasa. Tuhan kasih sehat. Bukan karena saya pintar makan itu. Tidur 3 jam, saya jam 3:30 sudah mulai pagi doa itu. Sampai jam 6 itu. Setiap hari. Setiap hari saya gumul. Ya. Bikin WA, setelah doa semuanya saya bikin WA, firman kirim semuanya. Nah lihat. Tuhan bisa jaga. Bukan karena saya makan vitamin, enggak ada, saya enggak ini. Tapi karena kita dekat sama Tuhan, Tuhan lindungi kita. Saya tahu Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan pelihara saya. Itu 3 jam, 4 jam paling itu, kecuali Sabtu masih bisa lanjut lagi tidur. Kalau enggak, bangun sudah jam 6 sudah mandi, siap-siap masuk kantor lagi. Setiap hari, Senin sampai Jumat itu yang dilakukan. Nah, kalau kita tahu kuncinya di dalam firman Tuhan ada kesembuhan, engkau pasti lihat, mujizat itu pasti terjadi. Tidak usah takut. Ya. Karena itu sudah saya lakukan bertahun-tahun, bukan sebentar. Dan saya lihat bagaimana Tuhan memelihara tubuh saya ini bisa tetap fit. Nggak ada. Bukan karena apa, tapi karena Tuhan. Makanya kita bergaul sama Tuhan, pasti aman. Tuhan Yesus lo buktikan, tidur bergaul sama Tuhan. 3 muridnya tidur. Tidakkah bisa engkau berjaga-jaga 1 jam? Nah kita begitu. Amin. Banyak baca WA atau banyak baca firman WA. Itu ukurannya. Jadi kalau kita baca WA 1, baca firman harus 10. Supaya WA ini tidak bisa menghimpit engkau. Tapi kalau kebalik, engkau baca firman 1, baca WA hoax 9, iman firman itu mati. Baca firman lebih dari hoak, pasti kuat. Jangan dibalik. Pagi baca firman, siang baca firman, sore baca firman. Amin. Gitu? Jangan dibalik. 1 jam baca WA, 2 jam baca WA, 3 jam sepanjang pagi sampai sore WA yang dibaca terus. Nggak kuat. Firman nggak bertumbuh. Sebentar saja tumbuhnya, nanti mati lagi. Tapi kalau kita terus baca renungkan firman, percayalah engkau kuat. Ada firman di dalam hidupmu, hidupmu diberkati. Ada firman di dalam pekerjaanmu, pekerjaanmu diberkati. Ada firman di dalam keluargamu, keluargamu diberkati. Firman itu adalah Allah. Oleh sebab itu mari lihat ya, yang 5 gadis bijaksana ini dia bisa tetap menyongsong hari depannya. Karena ada cahaya, ada sinar, ada kemuliaan Allah, ada dian lentera itu menerangi hidupnya. Terlebih lagi kita yang baca firman, orang lihat karakter kita berubah, jadi sabar, jadi baik, jadi murah hati. Amin. Semua jemaat GAB Mahanaim ini dilihat orang. Tidak usah injilin, buka Kejadian sampai Wahyu. Orang lihat wajah kita, jemaat GAB Mahanaim, wih orangnya ciamik, orangnya sabar, orangnya baik, orangnya setia, orangnya taat. Wow, hebat, datang orang ke sini.
Jangan ke sana. Bahaya itu. Itu ular beludak semuanya. Loh, udah enak. Betul? Coba orang lihat kita semuanya. Tetangga lihat, sabar. Mana ya? Oh, GAB Mahanaim. Aku kepengen sih lihat dari mana. Itu Ciami. Amin. Itu yang harus dewasa. Jadi berkat. Tidak usah banyak pusing. Engkau harus jadi berkat. Imanmu harus bangkit. Orang lihat. Istri, anak-anak, suami, anak-anak, mertua, menantu, semuanya lihat wajahmu. Bukan wajah mencekno, tapi wajah yang penuh murah hati. Wajah yang penuh belas kasih. Itu McDonald logonya kamu bisa tahu. Begitu, oh McDonald. Alangkah indahnya begitu orang lihat wajahnya. Oh, Yesusnya luar biasa. Amin. Yesusnya luar biasa. Itu. Saya berharap semuanya yang di sini jadi berkat melalui hidup kita. Terang Kristus yang dibaca. Firman yang dibaca itu wajah dan hidup kelakuan kita. Dibaca orang di luar itu. Nah, itu firman yang hidup. Amin. Malam ini dengarkan kembali firman Tuhan. Engkau harus tahu Allah berdaulat atas hidup kita. Jangan kita dimulai dengan roh, diakhiri dengan kedagingan, hancur semuanya. Kita harus tetap konsisten, tetap percaya di dalam hidup kita ada kuasa firman. Gemakan itu, pakai firman itu, harus bertumbuh. Ada masalah sedikit, Tuhan Yesus tetap tolong. Kalau engkau tetap percaya, di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Di dalam Yesus tidak ada kesakitan. Di dalam Yesus yang ada damai sejahtera, sukacita, kemurahan. Amin. Ini yang harus kita pahami. Oleh sebab itu malam ini dengarkan kembali firman. Nanti sebentar kita berdoa. Sungguh-sungguh saya yakin Tuhan pasti lawat semuanya. Tuhan pasti mendengar setiap doa yang dinaikkan malam ini. Sementara orang lagi enak-enak di tempat lain, kita ada di tempat sini sedang berdoa. Percaya engkau hadir di waktu yang tepat. Kairos itu akan terjadi. Kalau imanmu bangkit, engkau lihat mujizat akan terjadi malam ini juga. Tuhan Yesus berkati. Mari saya undang pemain musik. Haleluya. Gemakan, dan ini biar jadi doa kita, menjadi kenyataan dalam hidup kita. Haleluya. Tak usah ku takut, katakan dengan imanmu. Allah menjagaku. Ini waktunya dunia lagi kacau. Tak usah ku bimbang, katakan Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hidup. Katakan tak usah ku cemas. Memberkatiku, serukan El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, oh Dia besar. Amin, amin. Shaddai mulia, serukan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Amin, amin. Bangkitkan iman percayamu, berkatnya melimpah. Amin. Serukan dengan imanmu, El Shaddai, El Shaddai, Allah
mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, lebih lagi, El Shaddai, El Shaddai. Mari kita bangkit bersama. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Amin, amin, amin. Bangkitkan iman percayamu. Ada Yesus. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Berkat Tuhan melimpah, berkatnya melimpah, berkatnya, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Angkat tanganmu ke surga. Berkat Tuhan melimpah. Terima berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat perlindungan, berkat damai sejahtera. Engkau diangkat naik bukan turun, dijadikan kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan, dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mau berhasil. Engkau beruntung, engkau diberkati. Haleluya. Terima. Terima. Haleluya. Terima. Haleluya. Sembah Tuhan. Berkat melimpah. Ada jantung yang baru, ada paru-paru yang baru, ada ginjal yang baru, ada organ tubuh yang baru. Ambil, dirubah semuanya jadi baru. Sembah. Ambil. Ada damai sejahtera, ada damai sukacita, ada Yesus di dalammu. Ambil, minta apa saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat iman percayamu, mukjizat terjadi. Haleluya, haleluya. Yes, yes. Terus gemakan firman Tuhan. Haleluya.
Kami percaya Bapa, setiap kami yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, kami tidak akan pulang dengan kondisi yang sama, tetapi kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk kami tetap percaya bahwa janji-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau tetap sama. Kalau Engkau dahulu menyelamatkan begitu banyak orang yang sakit, menyembuhkan, bahkan Kau membangkitkan Lazarus, maka pada hari ini juga kami percaya setiap kami yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberikan organ tubuh yang baru. Engkau memberikan kami suatu tubuh yang baru, yang sehat, yang berasal dari surga, sehingga tidak ada lagi sakit penyakit. Dan juga segala beban kami Tuhan, sudah Tuhan ganti dengan yang baru, sehingga hidup kami dibebaskan. Kami boleh bersuka cita malam hari ini. Dan sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah doa lawatan malam hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami. Dan Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Sumianto Tandi. Berkati dalam seluruh kehidupan pelayanan, dimanapun Kau mengutus hamba-Mu melayani, kiranya Tuhan yang memberkati. Dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah tanda-tanda mujizat menyertai setiap kehidupan pelayanan beliau Tuhan. Dan terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah malam hari ini, dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua berkat, kasih, sukacita, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.